Hai gengs, welcome back to Sempuras. Kali ini gue kembali bakalan ngasih spoiler lagi nih, atau alur cerita sebuah film yang berjudul Indiana Jones and the Dial of Destiny yang rilis tahun 2023 ini. Film ini mengangkat kisah petualangan mencari sebuah artefak yang bisa membawa ke masa lalu. So, tanpa berlama-lama mending kita tonton aja yuk. Let's check it out. Berlatarkan suasana berakhirnya Perang Dunia Kedua dan Jerman pun telah dinyatakan kalah. Pada saat itu, dua orang pencuri tertangkap ketika mencoba mencuri sebuah tombak suci di gudang harta rampasan tentara Nazi, tepatnya di negara Prancis. Dan dua pencuri tersebut adalah Indiana Jones dan Basil Shaw. Karena pada saat itu semua pasukan Nazi tengah bersiap berangkat pulang kampung, sang kolonel memerintahkan agar Indy dihukum gantung, sedangkan Basil dibawa untuk disiksa dan diinterogasi. Singkat cerita, Indy akhirnya berhasil meloloskan diri setelah gedung tempat ia digantung digempur oleh tentara sekutu. Sedangkan Basil ia dibawa pergi bersama petinggi para pasukan Nazi. Setelah itu Indy langsung bergegas menyusul kereta yang membawa Basil dan seluruh harta rampasan tadi. Saat ia menaiki sebuah mobil, tiba-tiba beberapa tentara Nazi menaiki mobil tersebut. Indy melanjutkan berpura-pura sebagai sopir dan tepat saat sampai di sebuah persimpangan, ia nekat memisahkan diri dari rombongan itu dan melawan 4 orang tentara Nazi sendirian. Indy berhasil melumpuhkan semua tentara tersebut dan akhirnya ia pun berhasil mengejar lalu menaiki kereta yang membawa Basil. Dengan kelincahan tubuhnya yang udah tua bangka, ia berhasil melewati gerbong demi gerbong sampai pada akhirnya ia memasuki sebuah gerbong yang berisi semua harta rampasan. Dan di sana ia menemukan sebuah tombak suci yang selama ini ia cari. Tapi sayang tombak tersebut palsu. Di sisi lain, saat Basil diinterogasi, seorang dokter yang bernama Dr. Smith memberitahukan pada si kolonel kalau ia menemukan sebuah benda yang lebih berharga daripada tombak suci, yaitu Antikythera, sebuah jam astrologi ciptaannya Archimedes yang dipercayai bisa membuka lorong waktu. Saat mereka membahas potongan benda antik tersebut, aksinya Indy pun ketahuan dan mulailah semua tentara memburunya. Setelah itu Indy berhasil menyamar dan mengelabui semua tentara Nazi sampai pada akhirnya ia memasuki gerbong tempat Basil ditahan. Saat mereka berniat ingin meloloskan diri, mereka tak sengaja bertemu dengan Dr. Smith, tapi Indy langsung memukulnya sampai pingsan. Untungnya Basil mendengar percakapan antara Smith bersama pasukan Nazi sehingga ia tak lupa membawa artefak Antikythera. Saat mereka hampir terkepung, untungnya pasukan tentara sekutu menyerang kereta tersebut sehingga semua tentara Nazi pun tumbang dan hanya menyisakan si kolonel. Indy bertarung 1 lawan 1 dengan tentara tersebut, tapi akhirnya si kolonel juga tewas setelah ditembak mati oleh Basil. Belum sempat mereka merasa lega, Dr. Smith tiba-tiba juga datang sembari menodongkan pistol. Karena dokter tersebut meminta artefak Antikythera, dengan terpaksa Indy memberikan artefak tersebut. Tapi tiba-tiba si dokter juga tak berumur panjang setelah kepalanya terbentur ke sebuah tiang dan kemungkinan tewas. Indy dan Basil akhirnya selamat dan ternyata tas yang dilemparkan pada Dr. Smith adalah tas kosong. Sehingga artefak Antikythera ikut selamat bersama mereka. 24 tahun kemudian, Indy menjalani hari-harinya sebagai seorang dosen yang pastinya ia udah tua banget. Saat ia berjalan menuju sebuah kafe, diam-diam seorang wanita membuntutinya dan ia adalah Helena, putrinya Basil. Tapi ternyata selain Helena,
seorang agen CIA juga tengah mengawasi pergerakan Indy. Dan selama ini ternyata Dr. Smith masih hidup dan ia bekerja sama dengan CIA mencoba merebut kembali artefak yang diambil oleh Indy. Karena pada saat itu perayaan pertama kali manusia mendarat di bulan dan Dr. Smith yang membuat roket untuk menerbangkan manusia ke bulan, ia pun diundang ke Amerika untuk menerima penghargaan. Tapi di sisi lain ia juga memiliki niat terselubung, yaitu mengincar Antikythera. Setelah itu Helena menemui Indy. Tentu saja Indy tak mengenali wanita tersebut karena telah 18 tahun mereka tak bertemu dan Basil pun juga udah mati. Setelah ngobrol dan Helena memperkenalkan dirinya, mereka berdua pun mulai happy-happy membahas kenangan antara Basil dan Indy. Lalu setelah suasana mulai mencair, Helena berkata kalau ia telah menamatkan jurusan arkeologi dan ingin meneruskan perjuangan ayahnya, yaitu menemukan pecahan Antikythera yang hilang. Tapi Indy berkata kalau ia dan Basil menghilangkan artefak tersebut ketika melompat dari kereta waktu di Prancis. Under a bridge. It's down there, it's got to be, and nobody knows except us. Kita dibawa kembali ke masa 18 tahun yang lalu. Saat itu Indy mendadak mendatangi rumahnya Basil dan Helena juga berada di sana. Pada saat itu, Basil berniat ingin menghancurkan Antikythera karena setelah ia pelajari, ia menemukan kalau artefak tersebut memang memiliki sebuah kekuatan untuk membuka lorong waktu. Sehingga apapun keadaannya, artefak tersebut harus dihancurkan. Tapi Indy bersikeras agar ia yang menyimpan artefak tersebut dan semua kejadian itu masih diingat oleh Helena. Helena masih pura-pura polos tak ingat apa-apa dan bersikeras mengajak Indy mencari artefak tersebut ke Perancis. Karena gelagat Helena ini ingin meneruskan cita-cita ayahnya benar-benar meyakinkan, Indy pun akhirnya luluh dan ia membawa Helena ke perpustakaan tempat ia menyimpan Antikythera. Di sisi lain, anggotanya Dr. Smith bersama CIA masih mengikuti mereka dan dengan sangat nekat anak buahnya Dr. Smith ini langsung memasuki gedung tersebut dan membunuh siapapun yang mereka temui. Setelah itu Indy memperlihatkan artefak yang ia sembunyikan dan terdapat catatan-catatan yang ditulis oleh Basil. Saat ia menjelaskan semua teori tentang artefak tersebut, tiba-tiba anak buahnya Dr. Smith bersama CIA langsung menggerebek mereka. Tanpa pikir panjang, Helena langsung berlari kabur dan memilih menyelamatkan dirinya sendiri. Sedangkan Indy ia melawan sendirian. Helena berhasil meloloskan diri, sedangkan Indy ia akhirnya ditangkap dan ditahan. Karena jalanan benar-benar macet, terpaksa para agen CIA dan agen Nazi ini membawa Indy dengan berjalan kaki. Di tengah ramainya parade, Indy berhasil melawan dan berlari kabur menggunakan sebuah kuda. Indy berhasil meloloskan diri setelah menaiki kereta api. Di sisi lain, setelah gagal menangkap Helena dan Indy, agen CIA langsung melapor pada Dr. Smith. Dan saat dokter tersebut melihat semua latar belakang Helena, ia langsung membatalkan pertemuannya dengan Presiden Amerika Serikat dan memilih segera berangkat menuju Maroko. Setelah itu Indy melihat di berita kalau ia dijadikan buronan karena membunuh 2 orang pegawai pustaka. Ya, ulah CIA yang bisa memanipulasi semuanya. Untung saja teman lamanya Indy yang bernama Salah langsung menyelamatkannya. Saat berada di rumah pria tersebut, Indy menceritakan semua kronologis yang ia hadapi. Dan ternyata Salah mengatakan kalau Helena pernah sekali ditahan di penjara karena menjual barang antik selundupan di Maroko. Dan di negara tersebut, mantan pacarnya Helena yang bernama Rahim, seorang mafia besar Maroko, akan mengadakan sebuah lelang barang antik curian yang diadakan dalam sekali setahun. Dan acara tersebut akan diadakan minggu ini. Tanpa pikir panjang,
Indy langsung berangkat menuju Maroko. Indy akhirnya sampai di hotel tempat lelang barang antik diadakan, dan benar saja Helena berada di sana sedang melelang Antikythera. Saat akan memasuki lelang private tersebut, Indy dicegah oleh seorang petugas bocil yang bernama Teddy, seorang copet jenius yang jadi teman baiknya Helena. Tapi Indy memberontak dan langsung menerobos masuk mengganggu proses lelang yang dihadiri semua mafia Maroko. Saat mereka berdebat, tiba-tiba Dr. Smith bersama pasukannya juga mendatangi hotel tersebut. This relic is my property. You stole it. Then you stole it. And then I stole it. Karena suasana mulai rusuh, Indy langsung mencoba mengambil Antikythera. Tapi sayang Helena bergerak lebih cepat dan langsung mengoper artefak tersebut pada Teddy. Saat Teddy berlari kabur, ia langsung ditangkap oleh Dr. Smith dan Antikythera pun akhirnya berhasil dibawa pergi oleh pria tersebut. See you in the past, Dr. Jones. Saat Indy dan Helena berniat mengejar Smith, tiba-tiba mantan pacarnya Helena datang. Ya, Rahim, anaknya mafia besar Maroko. Ia ingin menangkap Helena karena setelah ia membantu membebaskan Helena dari penjara, mendadak Helena menghilang begitu saja. Helena dan Indy langsung berlari kabur dan mereka diselamatkan oleh Teddy menggunakan sebuah bemo. Dan terjadilah kejar-kejaran antara Helena yang mengejar Smith dan Rahim yang mengejar Helena. Helena nekat melompat ke mobilnya Smith dan mencoba merebut paksa tas artefak yang dipegang oleh dokter tersebut. Saat Helena sibuk menarik dari arah kaca belakang, Indy ikut-ikutan mencoba menarik dari arah depan. Tapi tiba-tiba Rahim kembali datang. Karena Helena nyaris tertabrak, Indy akhirnya memutuskan merelakan Antikythera dan memilih menarik Helena kembali masuk ke dalam bemo, sehingga Helena terhindar dari tabrakan tersebut. Tapi sayang, Smith bersama pasukannya berhasil meloloskan diri. Lalu, kejar-kejaran antara mereka dan Rahim masih berlanjut. Indy mengambil alih kemudi dan memasuki gang-gang sempit, sampai pada akhirnya mereka berhasil lolos setelah mobilnya Rahim menyangkut di sebuah gang sempit. Di sisi lain, setelah Smith berhasil meloloskan diri, ia langsung ditangkap oleh tentaranya Maroko. Tentu saja lagi-lagi ulahnya CIA. Dan Smith akhirnya langsung dibawa menaiki helikopter dan rencananya akan dibawa kembali ke Amerika Serikat. Saat berada di atas helikopter, ternyata Smith bersama dua anak buahnya benar-benar memiliki skill di atas rata-rata, sehingga mereka berhasil membantai habis semua penumpang helikopter tersebut, termasuk si agen CIA. Di sisi lain, Indy dan Helena mulai membahas pecahan Antikythera yang menghilang. Dan untuk menemukan bagian artefak yang hilang tersebut, mereka harus menemukan Grafikos, sebuah benda penunjuk arah di mana setengah bagian Antikythera disimpan. Dan untungnya Helena mengetahui lokasi Grafikos tersebut. Dan lokasinya tersembunyi dalam reruntuhan kapal orang-orang Romawi yang tenggelam di perairan Yunani. Dan setelah membahas semua itu, mereka akhirnya memutuskan bergerak menuju Yunani. Mereka bertiga akhirnya sampai di Athena, Yunani, dan Indy langsung menemui teman lamanya yang bernama Rainy, seorang pelaut sekaligus penyelam. Tanpa banyak basa-basi, mereka langsung berlayar menuju Laut Aegean, dan dalam perjalanan itu, Indy membahas catatan yang ditinggalkan oleh Basil. Dan dalam catatan tersebut, Basil menuliskan tanggal 20 Agustus 1969 dan tanggal tersebut tepatnya 3 hari lagi. Dan bertepatan juga dengan tanggal 2 minggu sebelum Nazi menginvasi Polandia, tepatnya tahun 1939. Jadi secara tidak langsung, Indy menyimpulkan kalau Basil telah berhasil memetakan titik koordinat waktu Antikythera. Makanya Smith mengejar artefak tersebut agar bisa kembali ke tahun saat Nazi menginvasi Polandia. What if you could go back in time? I'd stop my son from enlisting.
I told me he was gonna die. Keesokan harinya mereka sampai di lokasi yang dituju. Saat Helena sibuk mencari peralatan, ia menemukan beberapa dinamit. Tapi Indy langsung melarangnya bermain-main dengan bahan peledak tersebut. Lalu Rennie mulai memberikan instruksi penyelaman dan mereka menyelam menggunakan selang oksigen panjang. Rennie memberikan instruksi agar mereka tak menyelam lebih dari 3 menit untuk mencegah dekompresi atau perbedaan tekanan udara. Setelah semuanya mengerti, mereka bertiga, Indy, Helena, Rennie, dan satu anak buahnya Rennie langsung menyelam, sedangkan yang lain menunggu di kapal. Indy dan Helena menyelam menuju bangkai kapal, sedangkan Rennie dan seorang anak buahnya menunggu di ambang batas 20 meter untuk berjaga-jaga. Saat Indy dan Helena memeriksa bangkai kapal, mereka menemukan bangkai-bangkai tengkorak pasukan Romawi, dan jumlahnya banyak banget. Setelah berkeliling-keliling mencari, mereka akhirnya menemukan kotak yang mereka cari. Tapi sayangnya di balik kotak harta karun tersebut terdapat sebuah balut, terdapat seorang balut, terdapat sarang belut laut. Mereka mulai diserang dan nyaris Indy tak berhasil meloloskan diri. Tapi untungnya saat ia mengeluarkan suar, perhatian si belut teralihkan sehingga ia bisa kembali ke permukaan. Saat mereka kembali berenang ke permukaan, tiba-tiba sebuah kapal mendatangi kapal mereka. Tentu saja kapal tersebut adalah kapalnya Smith. Anak buahnya Smith melepaskan tembakan ke dalam laut dan akhirnya anak buahnya Rennie tewas terkena tembakan tersebut. Saat mereka kembali ke permukaan, mereka bertiga langsung ditahan. Sedangkan semua anak buahnya Rennie dibantai habis oleh anak buahnya Smith dan hanya menyisakan Teddy seorang. Setelah kotak harta karun dibuka, ditemukanlah sebuah kayu tipis segi 4 dengan ukiran kode-kode Polybius, dan itulah yang namanya Graphikos. Smith langsung menyuruh Indy menerjemahkan kode-kode tersebut, tapi Indy menolak. Karena Indy menolak, Smith langsung menembak mati Rennie sebagai ancaman. Karena tak ingin semuanya berantakan, Helena mengajukan diri menerjemahkan kode-kode tersebut, tapi dengan imbalan $100.000. Helena mulai menerjemahkan kode per kode, dan terbukalah sedikit titik terang kalau pecahan Antikythera disembunyikan di sebuah makam. Lalu, dengan cerdiknya, Helena berjalan-jalan dan berkeliling-keliling menerjemahkan arti kode-kode tersebut. Tapi diam-diam ia menyimpan sebuah dinamit yang disimpan dalam saku. Sembari pura-pura berpikir menerjemahkan arti kode-kode tersebut, ia membakar dinamit dengan dibantu oleh Indy. Dan setelah dinamit menyala, ia langsung melemparkan dinamit tersebut ke arahnya Smith. Setelah berhasil meloloskan diri, Indy merasa Graphikos memiliki berat tak seperti kayu pada umumnya. Ia pun bereksperimen dengan membakar Graphikos tersebut dan ternyata benda itu adalah sebuah lilin. Dan terdapat sebuah piringan emas dengan ukiran-ukiran. Dalam ukiran tersebut tertulis sebuah lokasi, yaitu Goa Dionysius, dan tepatnya berada di kota Sisilia, negara Italia. Di sisi lain, Smith masih mengamati kemana perahunya Indy berlayar, dan ia pun akhirnya menebak kalau Indy bergerak menuju Sisilia. How much fuel have we got? It's full. Mereka bertiga akhirnya sampai di Sisilia. Saat menunggu area tersebut sepi, Teddy iseng nekat mencopet dan membeli sebuah es krim. Saat kembali dari beli es krim tersebut, ia langsung diculik oleh Smith dan langsung dibawa ke bukit tempat lokasi Goa Dionysius. Untungnya Indy melihat kejadian penculikan itu dan ia bersama Helena langsung menyusul Smith ke bukit tersebut. Setelah itu Indy dan Helena memilih langsung menyusuri goa, yang mereka memutuskan memintas pergerakan Smith karena ia tetap tak akan mengapa-apakan Teddy. Dalam piringan Graphikos,
Mereka disuruh mencari bagian sisi goa yang memantulkan suara lebih keras. Dan akhirnya lokasi tersebut ketemu. Di sana terdapat pantulan cahaya matahari yang menyerupai bulan sabit dan terlihat persis seperti apa yang ada di grafikos. Mereka memanjat tebing dan memasuki celah lubang cahaya tersebut dan akhirnya setelah berhasil melewati lubang sempit penuh dengan kelabang, mereka memasuki ruangan yang dipenuhi dengan gas metana alias gas beracun dan juga terdapat sebuah kolam kecil di sana. Karena Archimedes terkenal suka dengan pergerakan air, Indy memasukkan batu-batu besar ke dalam kolam tersebut. Seketika bagian dasar kolam itu bergerak dan akhirnya mereka terperosok menemukan makamnya Archimedes dan bangkainya sedang memeluk pecahan Antikythera. Di sisi lain, saat Smith menyusuri gua itu, tiba-tiba Teddy memberikan perlawanan dan mencoba kabur. Tapi sayang, ia kembali tertangkap dan akhirnya tangannya pun diborgol ke tangan salah seorang anak buahnya Smith. Saat mereka melintasi jembatan, Teddy kembali nekat mencoba mencopet kunci borgol, tapi lagi-lagi aksinya ketahuan. Teddy langsung menyimpan kunci tersebut dalam mulutnya, tapi tiba-tiba mereka berdua terjatuh dan terseret arus sungai. Saat mereka melintasi sekat pembatas air, Teddy langsung melepaskan borgolnya dan memborgol anak buahnya Smith ke besi tersebut. Teddy akhirnya berhasil lolos, sedangkan pria itu entah bagaimana keadaannya. Setelah itu saat melihat makamnya Archimedes, Helena melihat ada ukiran yang aneh di makam tersebut. Di sana terdapat ukiran pesawat dan juga ternyata mayatnya Archimedes menggunakan jam tangan. Yang artinya Archimedes benar-benar telah membuktikan keampuhan Antikythera. Ya, ia pernah mencoba melintasi waktu. Makanya ia mencoba menghancurkan artefak tersebut dan menyembunyikannya. Saat Indy dan Helena membahas semua itu, tiba-tiba Smith datang sembari menodongkan pistol. Dan dengan terpaksa Indy menyerahkan Antikythera tersebut. Smith langsung menggabungkan dua bagian Antikythera dan seketika jarum-jarum benda tersebut bergerak. Di sisi lain, Teddy dari tempat lain telah mengintai mencoba menyelamatkan Indy dan Helena. Saat Smith dan anak buahnya terpukau melihat Antikythera, Teddy langsung menyerang dan pistol anak buahnya Smith berhasil diambil alih. Mereka mulai saling tembak-tembakan sedangkan Helena dan Teddy langsung berlari kabur. Tapi sayang, Indy harus tertembak dan ia pun langsung ditahan oleh Smith. Bring him. Setelah itu Helena dan Teddy langsung membuntuti Smith dengan mencuri motor penjaga gua. Saat dalam perjalanan menuju bandara, Smith langsung memutar jarum Antikythera dan mengatur lokasi serta waktu yang akan ia tuju. Dan ditemukanlah titik koordinat di mana portal waktu akan terbuka, yang ditandai dengan sebuah badai besar. Setelah semuanya diatur, Indy menanyakan apa sebenarnya tujuan Smith, dan Smith pun berkata kalau ia ingin kembali ke Jerman di tahun 1939. Ia berniat membunuh Hitler karena pada saat itu Hitler telah menemukan nuklir. Jadi Smith ini ingin mengubah masa depan alias mengambil alih pengembangan nuklir dari Hitler. History is a long list of losses, Dr. Jones. Setelah itu Indy dibawa menaiki pesawat. Saat Helena dan Teddy sampai di sana, mereka telah terlambat untuk menyelamatkannya. Untung saja Teddy pernah belajar menerbangkan pesawat, tapi belum praktek ya, cuma teori. Sehingga Helena menyuruhnya mencuri salah satu pesawat kecil yang terparkir di sana. Come on, big talker. Lalu karena ragu Teddy akan berhasil menjalankan tugasnya, Helena nekat mengejar pesawat yang membawa Indy dengan menggunakan motor. Di sisi lain, Teddy ternyata berhasil mencuri dan menyalakan pesawat. Melihat Helena mengejar pesawatnya Smith, ia tetap mengikuti pesawat tersebut dan sampai pada akhirnya
Helena berhasil menyelinap masuk melalui celah pintu roda pesawat dan Teddy berhasil menerbangkan pesawatnya. Saat dalam perjalanan menuju portal waktu yang telah terbuka, Indy melihat ada yang aneh. Ia melihat benda-benda berjatuhan seperti ditarik ke dalam satu arah, dan ia pun menyebut fenomena tersebut dengan pergeseran benua. Indy langsung memberitahukan semua itu pada Smith kalau titik koordinat yang ditunjukkan Antikythera salah, alias saat Archimedes menemukan benda tersebut, ia belum menyelesaikannya dengan sempurna. Yang artinya kemungkinan portal waktu tersebut menuju ke masa yang tak menentu. Smith langsung memerintahkan pilotnya membatalkan semuanya, tapi sayang pesawat mereka telah terhisap ke dalam portal waktu dan tak bisa dikendalikan lagi. Di sisi lain, saat Teddy sibuk mengendalikan pesawatnya mengikuti pesawatnya Smith, ternyata terdapat seorang pria dalam pesawat tersebut, dan pria itu adalah pemiliknya. Tapi apalah daya, pesawat mereka telah bergerak menuju portal waktu dan ikut-ikutan terhisap bersama pesawatnya Smith. Mereka semua akhirnya selamat dan pesawat kembali bisa dikendalikan. Smith benar-benar bahagia ketika melihat Pulau Sisilia, yang artinya misinya kembali ke tahun 1939 berhasil. Tapi ternyata di permukaan laut sedang terjadi perang, dan yang perang adalah kapal-kapalnya orang-orang Romawi. Ya, mereka nyasar ke tahun 214 sebelum Masehi. Karena pesawat mereka berterbangan, orang-orang Romawi menganggap pesawat tersebut adalah naga dan mereka mulai menyerang pesawat tersebut dengan tombak-tombak otomatis. Di sisi lain, Archimedes, sang penemu Antikythera, melihat kejadian itu dan ia langsung menebak kalau pesawat-pesawat tersebut datang karena melewati portal waktu. Tanpa pikir panjang, Archimedes langsung mengambil Antikytheranya dan mengejar kemana arah pesawat tersebut mendarat. Singkat cerita, pesawat mereka tak bisa dikendalikan lagi karena diserang oleh pasukan Romawi. Karena di sana parasut hanya ada satu, Indy langsung memakainya dan berhasil turun dengan selamat bersama Helena. Sedangkan Smith bersama anak buahnya tewas bersama pesawat yang meledak. Archimedes mendatangi bangkai pesawat. Saat ia melihat mayatnya Smith, ia melihat jam tangannya, dan tanpa pikir panjang ia pun langsung mengambil jam tangan tersebut. Dan juga Archimedes menemukan Antikythera yang dibawa oleh Smith. Jadi semuanya berhubungan dengan masa depan. Itulah sebabnya di makamnya Archimedes ditemukan ia sedang menggunakan jam tangan dan terdapat ukiran pesawat di makamnya. Pesawatnya Teddy berhasil mendarat dengan selamat. Karena portal waktu hampir tertutup, Helena bergegas mengajak Indy segera menaiki pesawat. Tapi tiba-tiba Indy tak mau beranjak dari tempat itu. Ia memilih ingin tetap tinggal di sana karena ia merasa cita-citanya selama ini telah tercapai. Lalu beberapa saat setelah itu, Archimedes mendatangi mereka. Karena kemampuan Antikythera telah terbukti, ia meminta Helena dan Indy membantu orang-orang kampungnya memenangkan perang dengan membawa teknologi-teknologi dari masa depan. Helena bersikeras mencegah Indy untuk tetap tinggal di sana, tapi sayang Indy masih kukuh dengan keputusannya. Karena tak ada cara lain lagi, ditambah lagi portal waktu akan segera tertutup, Helena akhirnya memutuskan memukul Indy sampai pingsan, dan ia pun akhirnya kembali terbangun di zaman yang semestinya. Ya, mereka kembali ke tahun 1969. Indy terbangun di rumahnya Salah.
Antikitera dan sebuah ujung tombak Romawi tak lupa mereka bawa sebagai bukti dan kenang-kenangan yang akan disimpan Indy di museum. Lalu, Indy bertanya pada Helena kenapa ia tak membiarkannya tinggal di masa itu. Helena pun menjawab jika seandainya Indy tetap tinggal di sana di masa 214 sebelum Masehi, otomatis sejarah akan berubah dan masa depan pun pasti ikut-ikutan akan berubah. Karena Indy kembali dalam kondisi sekarat, Helena meminta mantan istrinya Indy untuk datang. Setelah kedatangan mantan istrinya ini, Indy akhirnya kembali semangat menjalani hidup. Oke geng, sekian sedikit spoiler film Indiana Jones. Gimana, keren gak filmnya? Asik gak? Nah, kalau kamu suka, jangan lupa pencet tombol like-nya ya. Dan buat kamu yang belum subscribe channel ini, jangan lupa subscribe. Biar gue makin semangat upload dan kamu nggak ketinggalan spoiler-spoiler film-film keren lainnya. So, thank you.